Hai Kinan, Angela, gimana kabar kalian? Hai Paman Ricci, kabar kami baik-baik saja. Paman dengan siapa? Ini Paman datang dengan teman kalian. Ayo kita kenalan ya. Hai teman-teman, namaku Jasiel. Aku biasa dipanggil El. Aku sekarang duduk di kelas 5. Aku senang berenang teman-teman. Paman, aku ikut mendengarkan Kinan dan Angela bercerita ya. Pasti boleh dong. Teman-teman, kita sekarang akan mendengarkan kisah di dalam Alkitab berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa video ini di Like, subscribe, comment, and share. Kinan, Angela, hari ini cerita kitab sucinya tentang apa? Hari ini ceritanya tentang Yusuf di Mesir. Teman-teman, setelah dijual kepada orang Ismail oleh saudara-saudaranya, Yusuf dibawa ke Mesir dan di sana Yusuf dijual kepada Potifar. Potifar itu siapa, Kinan? Potifar adalah seorang pengawal Raja Firaun. Tetapi teman-teman, di rumah Potifar, Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf sangat taat dan suka menolong. Sehingga kepala penjara memberi kepercayaan kepada Yusuf untuk mengurus segala pekerjaan di dalam penjara. Pada waktu itu, juru roti dan juru minuman raja berada di penjara juga. Kenapa mereka di penjara, Angela? Karena mereka berdua membuat kesalahan terhadap Raja Mesir. Di dalam penjara, Yusuf melihat juru roti dan juru minuman itu wajahnya sedih. Angela, kenapa mereka sedih? Jadi, juru roti dan juru minuman itu bermimpi. Tapi mereka tidak mengerti arti mimpi mereka. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan arti mimpi-mimpi itu. Memangnya mereka mimpi apa? Juru minuman raja bermimpi begini. Dia melihat pohon anggur. Kemudian dia mengambil buah anggur itu. Lalu diperas ke dalam piala Raja Firaun dan diserahkan kepada Firaun. Kemudian Yusuf menjelaskan arti mimpi itu kepada juru minuman raja. Kata Yusuf, mimpimu itu mengartikan bahwa dalam 3 hari lagi Raja Firaun akan mempekerjakan engkau lagi. Lalu juru roti menceritakan juga mimpinya pada Yusuf. Aku membawa 3 bakul makanan untuk Firaun, tetapi burung-burung memakan isi bakul itu. Setelah mendengar mimpi juru roti, Yusuf berkata, engkau akan mati dalam 3 hari. Juru minuman bekerja lagi di istana raja, dan juru roti menerima hukuman mati dari raja. Setelah juru minuman bekerja lagi di istana, ia sudah lupa kepada Yusuf. Teman-teman, waktu terus berlalu. 2 tahun kemudian Raja Firaun bermimpi. Raja Firaun mimpi apa, Kinan? Dalam mimpinya, Raja melihat 7 ekor lembu gemuk dan 7 ekor lembu kurus keluar dari sungai Nil. Lembu-lembu kurus itu berdiri di samping lembu-lembu yang gemuk. Kemudian lembu-lembu kurus memakan lembu-lembu yang gemuk. Itulah mimpi Raja Firaun yang pertama. Kemudian Raja Firaun bermimpi kembali. Ia melihat 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Lalu ia melihat juga 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Teman-teman, dalam mimpi itu Firaun melihat gandum yang kurus dan layu, memakan gandum yang berisi dan baik. Raja Firaun berusaha mencari orang yang bisa mengartikan kedua mimpinya itu. Lalu siapa yang bisa menjelaskan mimpi raja? Raja lalu mengumpulkan semua ahli
dan semua orang berilmu di Mesir. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpinya. Tiba-tiba, juru minuman raja teringat akan Yusuf yang pandai mengartikan mimpi. Firaun segera menyuruh memanggil Yusuf. Yusuf kemudian menjelaskan arti mimpi raja, bahwa akan terjadi panen besar selama 7 tahun di Mesir. Tetapi setelah itu akan terjadi kelaparan selama 7 tahun juga di Mesir. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi kelaparan di Mesir? Supaya penduduk Mesir tidak menderita kelaparan, Yusuf menasehati raja untuk menyimpan makanan selama 7 tahun panen besar di Mesir. Makanan itu untuk persediaan jika nanti terjadi kelaparan selama 7 tahun di Mesir. Raja Firaun setuju dengan usul Yusuf. Lalu kata raja kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Raja Firaun kemudian mengangkat Yusuf sebagai penguasa di Mesir. Kemudian terjadilah 7 tahun panen besar di Mesir. Dan setelah itu terjadi 7 tahun kelaparan. Kekurangan makanan terjadi di mana-mana, kecuali di Mesir, karena mereka sudah menyimpan banyak makanan sebagai persediaan. Nah teman-teman, karena hebatnya kelaparan yang terjadi, maka orang-orang dari negeri lain datang ke Mesir untuk membeli gandum. Apa yang terjadi dengan ayah dan saudara-saudara Yusuf yang tinggal di Kanaan? Apakah mereka juga kelaparan? Mereka mengalami kelaparan juga. Saudara-saudara Yusuf pergi juga ke Mesir untuk membeli gandum. Di sana mereka bertemu dengan Yusuf yang sudah menjadi penguasa. Yusuf tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya, walaupun mereka telah menjual Yusuf sebagai budak beberapa tahun sebelumnya. Kemudian, Yakub dan saudara-saudara Yusuf pindah ke Mesir. Beberapa waktu kemudian, Yakub meninggal di Mesir dan dikuburkan di ladang yang terletak di sebelah timur Mamre, di Kanaan. Di tempat itu dikuburkan pula Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, serta Lea. Wah, ini seru sekali tadi ceritanya ya. Nah, adik-adik, itu tadi kisah Yusuf selama berada di Mesir. Walaupun Yusuf diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, ia tidak menyimpan dendam kepada mereka. Bahkan melalui Yusuf, Allah menyelamatkan Yakub dan saudara-saudara Yusuf dari bencana kelaparan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa baca kitab suci, doa tiap hari. Aku sahabat